Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi kita selanjutnya, di mana kemarin kita telah membahas tentang sifat-sifat Allah SWT, dan sekarang kita akan membahas tentang sifat. Materi kita pada kali ini adalah mengenai taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Kita akan membahas tentang taubat, taat, istiqomah dan ikhlas. Kita lanjutkan saja kepada materi pokok kita. Kita akan membahas tentang pengertian daripada taubat. Taubat secara bahasa berarti kembali. Kemudian secara istilah taubat berarti kembali ke jalan yang benar dan dengan didasari keinginan yang kuat dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa-dosa yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi sebagai manusia biasa, bukan malaikat ataupun nabi yang memiliki sifat maksum, terjaga dari perbuatan dosa secara langsung atau tidak langsung, sengaja atau tidak sengaja, kerap kali akan bersinggungan dengan yang namanya kesalahan atau dosa. Baik kesalahan sebagai makhluk individu yang berhubungan langsung dengan Allah, maupun sebagai makhluk sosial yang berhubungan dengan anak Adam yang lain. Untungnya sebagai seorang muslim diberi jalan selebar-lebarnya oleh Allah SWT untuk memperbaiki kesalahan itu melalui sebuah pintu yang disebut dengan taubat. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina tawab, yang artinya di antara dari Anas dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua Bani Adam pernah melakukan kesalahan, dan sebaik-baik orang yang salah adalah segera bertaubat. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Anas. Karenanya Allah memerintahkan untuk bertaubat kepada semua umat manusia yang telah melakukan dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ay yukaffira ankum sayiatikum yudkhilkum jannati tajri min tahtiha al-anhar yawma la yakhzi Allahu an-nabiy walladzina amanu ma'ahu nuruhum sa'ya baina aydihim wa bi'imanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Artinya, anak-anakku sekalian, yang mari kita perhatikan terjemahan daripada ayat suci Al-Quran tadi adalah, wahai orang-orang yang beriman, bertaubat kepada Allah SWT dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak mengecewakan Nabi
dan orang-orang yang beriman bersama dengannya. Sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu." Allah SWT zat yang maha menerima taubat. Jika taubat betul-betul dilaksanakan dengan taubat nasuha, yaitu taubat yang jujur, yang didasari dengan tekad yang kuat, hal ini Allah SWT telah memproklamirkan dalam An-Nasr ayat 3 yang berbunyi, "Taubatan kana innahu wastaghfirhu rabbika bihamdika fasabbih." Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepada. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima taubat. Tidak ada satu doa pun yang tidak diampuni Allah. Tidak ada satu dosa pun yang tidak diampuni oleh Allah SWT kecuali syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi anak-anakku sekalian, jelaslah bahwa Allah itu Maha Pengampun. Maka sudah seharusnya kita meninggalkan diri untuk bertaubat kepadanya dari segala dosa. Taubat dengan sebenar-benarnya taubat atau semurni-murninya taubat, yang bisa disebut dengan taubatan nasuha. Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, "Hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mintalah ampun kepadanya, sesungguhnya aku sendiri bertaubat dalam sehari 100 kali." Hadis riwayat Muslim. Betapa manusia termulia yang mendapatkan jaminan surga. Bahkan surga tidak akan dibuka sebelum beliau masuk. Bertaubat 100 kali dalam sehari semalam. Dan sebagaimana dengan kita, manusia biasa yang tidak pernah luput melakukan dosa dalam keseharian kita. Berapa kalikah kita bertaubat sehari semalam? Atau minimal berapa kalikah kita beristighfar dalam sehari semalam? Nah, jadi ini pertanyaan bagi kita anak-anak sekalian. Rasulullah SAW yang sudah dijamin masuk surga masih tetap bertaubat, beristighfar paling kurang 100 kali dalam satu hari. Bagaimana dengan kita yang setiap hari melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kesalahan? Oleh sebab itu anak-anak sekalian, harus kita bisa meniru, mencontoh daripada Rasulullah SAW. Jadi setiap manusia itu adalah berbuat salah, berbuat dosa, tapi orang-orang sebaik-baik orang berbuat dosa selalu mengiringi, selalu bertaubat atau selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian, kemudian kita lanjutkan kepada selanjutnya, yaitu jenis dan syarat taubat. Di sini kita akan membahas tentang jenis dan syarat taubat. Di atas tadi telah dijelaskan bahwa manusia adalah makhluk hidup. Manusia adalah makhluk individu dan juga makhluk sosial. Artinya dia tidak terlepas dari berbuat salah yang berhubungan dengan Tuhan dan berbuat salah yang berhubungan dengan sesama manusia. Karenanya jelas dan syarat taubat dibagi menjadi dua, yaitu pertama, taubat menyangkut dosa terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Nawawi mengatakan bahwa ada 3 syarat dalam melaksanakan taubat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim atas dosa yang dilakukan. Apabila maksiat itu di antara manusia dengan Allah dan tidak berhubungan dengan hak sesama manusia, hakul ada, maka ada 3 syarat. Yang pertama apa, anak-anak? Yang pertama adalah meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga adalah berniat tidak melakukannya lagi selama.
Apabila tidak dipenuhi 3 syarat di atas, maka tidak sah taubatnya, anak sekalian. Ya. Kemudian yang kedua adalah taubat menyangkut dosa terhadap sesama manusia. Anak-anak sekalian, sedangkan jika dosa itu berhubungan dengan hak anak Adam sesama manusia, maka lebih lanjut Imam Nawawi menyebutkan 4 syaratnya, yaitu yang pertama, meninggalkan perilaku dosa itu sendiri. Yang kedua, menyesali perbuatan maksiat yang telah dilakukan. Yang ketiga, berniat tidak melakukannya lagi selamanya. Yang keempat adalah membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara sebagai berikut. Nah, jadi membebaskan diri dari hak manusia yang dizalimi dengan cara, ada beberapa cara. Yang pertama, apabila menyangkut harta dengan cara mengembalikan harta tersebut. Kemudian yang kedua adalah apabila menyangkut non materi seperti pernah memfitnah, menggunjingnya, ghibah dan lain-lain, maka hendaknya meminta maaf kepada yang bersangkutan. Taubat dari segala kesalahan tindakan membuat orang terhina di hadapan Tuhannya. Hal itu justru akan menambah kecintaan dan kedekatan seorang hamba dengan Tuhan. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Nah, jadi yang ketiga adalah dampak positif perilaku taubat. Dampak positif bertaubat dirasakan oleh pelakunya sendiri dan orang lain. Adapun dampak positifnya antara lain sebagai berikut. Ya, jadi dampak akibat dari pertaubatan seorang hamba itu adalah ada beberapa. Yang pertama, bagi pelakunya sendiri, yaitu memperoleh semangat dan gairah hidup baru karena Allah berkenan menerima taubatnya. Jika taubatnya tidak dilakukan dengan sungguh-sungguh, jika taubatnya itu dilakukan dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, dapat memperoleh kembali jalan yang benar atau jalan Islam setelah menempuh jalan yang sesat karena perbuatan dosa. Yang ketiga adalah memperoleh simpati masyarakat lagi. Yang kedua, bagi orang lain, ini dampak yang tadi itu adalah dampak bagi pelaku taubat. Yang kedua ini adalah dampak bagi orang lain, termasuk juga keluarga. Nah, apa dampak orang bertaubat bagi orang lain atau keluarga? Yang pertama, lambat laun dapat mengembalikan nama baik keluarga seperti masa lalu. Kemudian yang kedua adalah hilangnya kecemasan keluarga dan masyarakat. Tidak khawatir terjadi kejahatan yang ia lakukan seperti sebelum bertaubat. Nah, jadi ini anak sekalian dampak akibat dari pertaubatan seorang hamba. Ada akibat pada diri sendiri dan ada akibat bagi orang lain atau masyarakat lain ataupun keluarganya. Yang keempat adalah perilaku membersihkan diri bertaubat. Perilaku membersihkan diri bertaubat antara lain dengan sikap perilaku berikut ini. Yang pertama, tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa kecil atau apapun itu, ya. Jadi tidak, orang yang bertaubat itu tidak memandang remeh terhadap perbuatan dosa kecil apapun jenisnya. Yang kedua, berusaha menutup perbuatan dosanya dengan perbuatan baik sesuai kemampuannya yang dimiliki. Yang ketiga, merasa tidak senang apabila melihat orang lain berbuat dosa. Yang keempat adalah memperbanyak bergaul dengan orang-orang soleh dan bersikap hati-hati dalam bergaul. Nah, jadi kelima perbuatan di atas yang akan menuntun manusia serta menjadikannya pribadi yang lebih baik dan menghindari perbuatan yang merugikan diri sendiri dan orang lain. Nah, jadi demikian tadi sedikit
daripada penjelasan tentang taubat. Ya, kemudian di samping itu juga pembahasan kita di sini ada taat, di mana taat berasal dari tunduk. Ya, berasal dari bahasa berarti tunduk, taatnya tunduk atau patuh atau setia. Itu yang disebut dengan taat. Kemudian menurut istilah taat bisa diartikan tunduk dan patuh terhadap segala perintah dan aturan yang berlaku. Taat kepada Allah berarti patuh kepada perintah dan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Baik aturan itu berhubungan dengan ibadah kepadanya maupun aturan yang berhubungan dengan berinteraksi dengan dia dan makhluk yang lainnya. Nah, samping kemudian di antara sikap, ya, kita harus taat kepada siapa saja. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kepada ulil amri minkum. Nah, kepada ulil amri atau pemerintah. Atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Di sini kalau kita taat itu kita harus taat kepada Allah, kepada Rasul, dan kemudian kepada pemimpin kita, pemimpin yang baik. Kemudian bentuk-bentuk contoh-contoh ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dalam kehidupan sehari-hari harus kita ketahui. Ya, harus kita pahami bagaimana contoh-contoh bagaimana tentang ketaatan kepada Allah, Rasul, dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini ada sebuah contoh pertama Bapak Soeharto. Ya, ada seorang bapak memiliki sebuah usaha CV atau usaha roti misalnya, nikmat yang mewajibkan seluruh karyawannya perempuan memakai hijab, ya. Jadi di sini ada perusahaan, ya, ada namanya Bapak Soehartono, pemilik sebuah perusahaan usaha CV Roti Nikmat, ya, yang mewajibkan seluruh karyawan perempuannya memakai hijab dan sholat berjamaah setiap waktu sholat, yang bertujuan untuk semakin rajin menjalankan ajaran Islam. Nah, pada suatu sekolah melatih siswanya untuk secara rutin membaca doa Asmaul Husna dan membaca Al-Quran sebelum melalui pelajaran sholat jamaah, zikir, dan sholat duha untuk upaya mendapatkan ketenangan hati, pikiran, dan menuntut ilmu sehingga ilmunya berkah dan bermanfaat. Kemudian contoh selanjutnya adalah Nur Hasanah dilamar oleh seorang pemuda tampan, ya, kaya begitu amat, tetapi non muslim sebenarnya. Hati Nur Hasanah juga mencintainya karena Islam melarang muslimah menikah dengan lelaki muslim. Akhirnya Nur Hasanah menolak lamaran tersebut dengan sopan. Nah, dampak positif. Jadi itu ada sedikit contoh, ya. Kemudian dampak positif ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ini mempunyai dampak-dampak baik, ya. Orang yang taat kepada Allah akan merasakan dampak positifnya, antara lain memperoleh kepuasan batin karena telah mampu melaksanakan salah satu kewajibannya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah memperoleh ridha Allah karena telah mampu mentaati perintahnya. Dan yang selanjutnya adalah memperoleh kemenangan atau keuntungan yang besar, ya, sesuai firman Allah SWT yang artinya barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya, dan itulah kemenangan yang agung. Jadi demikian anak-anak sekalian, dampak daripada orang yang taat kepada
Allah dan Rasulnya. Kemudian kita sebagai hamba Allah harus membiasakan diri ya taat kepada Allah dan Rasulnya. Ketaatan kepada Allah dan Rasulnya harus dibiasakan dalam perilaku kehidupan kita sehari-hari sehingga menjadi watak seorang muslim. Cara membiasakan diri untuk taat kepada Allah dan Rasulnya yaitu pertama segera mempersiapkan diri untuk sholat apabila sudah tiba waktunya. Melatih diri untuk disiplin dalam berbagai hal termasuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Yang selanjutnya ada selalu disiplin dalam mengikuti taat tertib sekolah baik dilihat guru maupun tidak. Ya, kemudian senantiasa menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama walaupun sedang sendirian, tidak ada orang lain yang melihat. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah yang pertama tadi kita bahas taubat, yang kedua adalah taat, yang ketiga adalah istiqomah. Jadi istiqomah ini menurut bahasa artinya lurus ya. Lurus. Kemudian menurut istilah adalah suatu perbuatan dan sifat yang senantiasa mengikuti jalan yang lurus, yakni jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi istiqomah dalam beribadah dapat diartikan sebagai suatu sikap untuk senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah SWT sebagai suatu ibadah sesuai dengan firman Allah SWT, "Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basyir." Yang artinya, maka tetaplah engkau Muhammad di jalan yang benar bagaimana telah diperintahkan kepadamu juga orang-orang yang bertaubat bersama, dan janganlah kamu melampaui batas, sungguh Dia Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian senantiasa kita beristiqomah dalam beribadah memang tidak semudah yang dibayangkan, tapi seorang muslim yang baik adalah mereka akan selalu berusaha untuk istiqomah dan berada dalam jalan yang benar meskipun dalam ibadahnya terkadang seorang muslim mengalami rasa malas atau gangguan lainnya. Setidaknya ada beberapa cara yang bisa membantu seorang muslim itu untuk tetap istiqomah. Di antara cara agar tetap istiqomah itu di jalan Allah itu adalah pertama meluruskan niat ya. Meluruskan niat sebelum seorang melakukan ibadah, ia tentunya harus berniat dalam hati dengan memiliki niat yang lurus dan hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang akan lebih mudah menjalankan ibadahnya dan tidak mudah tergoda pada hal-hal yang bisa menghalangi ibadahnya. Nah, niat juga merupakan penentu suatu ibadah dan ia mendapatkan pahala atau ganjaran sesuai dengan niat ibadah dan artinya sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW yang artinya sesungguhnya setiap amalan hanyalah tergantung dengan niat. Innamal a'malu binniyat. Setiap orang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Maka barang siapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa yang hijrah karena dunia yang hendak dia raih atau karena wanita yang hendak ia nikahi, maka hijrahnya kepada apa yang dia hijrah kepadanya. Nah, kemudian memahami makna syahadat. Nah, jadi ini di antara cara-cara kita istiqomah ya. Memahami makna syahadat, kemudian memperbanyak membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan kuantitas ibadah sedikit demi sedikit kuantitasnya. Kemudian bergaullah dengan orang-orang yang soleh. Kemudian yang keenam adalah berdoa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berbagai cara agar kita bisa istiqomah tadi ya. Istiqomah di jalan Allah tergantung pada kemauan dan niat masing-masing. Nah, semoga kita senantiasa bisa menjadi muslim yang istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya adalah ikhlas. Tadi
Baru kita ingat bahwa kita telah membahas tentang taubat, taat, istiqomah, dan sekarang yang terakhir adalah ikhlas. Secara bahasa ikhlas ini bermakna bersih dari kotoran. Sedangkan secara istilah ikhlas berarti niat mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata dalam beramal sebagai wujud menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan, dalam semua aspek. Ya, ikhlas merupakan akhlak yang agung, karenanya ia memiliki kedudukan yang sangat penting dalam setiap amal, dalam setiap amalan, baik amalan hati, lisan maupun badan. Mengapa demikian? Betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang diisi oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung pada keikhlasan. Ya, amalan seseorang itu betapa tidak, ternyata nilai setiap amalan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah tergantung pada keikhlasan dia dalam beribadah. Artinya menjaga niat yang ikhlas semata-mata karena Allah dalam menjalankan segala amalan merupakan syarat utama diterimanya amalan tersebut. Jadi oleh karena itu kita harus mendahului dengan niat yang ikhlas dalam menjalankan amalan sebagaimana perintah Allah SWT. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya salat, ibadah, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam. Demikian pula Rasulullah SAW telah bersabda berhubungan dengan pentingnya menjaga niat yang ikhlas. Beliau juga bersabda ada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, semua perbuatan tergantung niatnya dan balasan bagi tiap-tiap orang tergantung apa yang diniatkan. Barang siapa niat hijrahnya karena dunia, maka ingin dianggapnya, atau karena seseorang perempuan, maka ingin diniatnya, maka hijrahnya adalah kepada apa yang diniatkan. Demikianlah betapa niat ikhlas memegang peran yang penting dan utama dalam setiap amalan seseorang. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kekuatan untuk menjaga keikhlasan dalam berniat, sehingga kita termasuk golongan orang-orang yang mukhlisi. Nah, jadi demikian penjelasan pemaparan tentang pelajaran kita pada pertemuan kali ini, yaitu kita telah telah kita membahas tentang yang pertama adalah taubat. Sudah kita jelaskan tadi taubat, kemudian yang kedua adalah taat, yang ketiga adalah istiqomah, kemudian yang keempat adalah yang terakhir tadi itu adalah ikhlas. Semuanya sudah kita bahas, kemudian setelah kita pelajari, mudah-mudahan apa yang dipaparkan tadi bisa kita pahami, bisa kita perdamani dan bisa kita praktekkan tentunya dalam kehidupan sehari-hari, tentang taubat, tentang taat, tentang istiqomah, dan tentang ikhlas. Dan tentang ikhlas. Jadi sekedar ini saja pembahasan kita pada hari yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada anda sekalian yang telah setia mengikuti pelajaran dari awal sampai akhir. Nah, jadi sebelum kita kembali ke rumah masing-masing, dan marilah kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan mari kita sama-sama berdoa dengan membaca suratul Fatihah. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim.